Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Yazid Al-Bustami. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 2A. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang video yang telah diupload oleh Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI yang mana menerangkan tentang pengantar ekonomi makro. Ekonomi makro adalah terdiri dari dua kata yang mana berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama adalah oikos, yang kedua adalah nomos. Yang mana oikos adalah artinya rumah. Terus nomos artinya pengelolaan atau tatanan. Jadi kalau digabungkan menjadi dua kata tersebut, oikos dan nomos menjadi ekonomi, yaitu tatanan rumah tangga atau peraturan yang ada di rumah tangga. Yang kedua adalah definisi dari ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengolah segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Artinya di sini di dalam definisi ilmu ekonomi ialah bagaimana kita caranya mengatur sebuah keuangan yang mempunyai keterbatasan seperti contohnya dalam keluarga. Bagaimana seorang suami itu bisa mengatur keuangan dengan baik sehingga uang tersebut bisa digunakan secara baik atau digunakan dengan kebutuhan yang kita perlu. Terus yang kedua, pembagian ilmu ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi yaitu ada 3. Yang pertama deskriptif, yang kedua adalah terapan, dan yang ketiga adalah teori. Yang mana pembagian ilmu ekonomi yang pertama adalah deskriptif, yaitu ilmu ekonomi yang menceritakan tentang sebuah perekonomian dalam wilayah atau masa. Terus yang kedua adalah ilmu ekonomi terapan, yang mempelajari tentang penerapan dari berbagai teori. Yang ketiga adalah ilmu ekonomi teori, yang membahas yang definisi dari ilmu ekonomi teori yaitu membahas teori-teori ekonomi yang ada dalam suatu negara atau dalam suatu rumah tangga atau perusahaan, seperti itu. Terus selanjutnya ilmu ekonomi teori itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah teori mikro dan yang kedua adalah teori makro. Yang mana teori mikro adalah ilmu ekonomi yang menerangkan tentang individu atau perusahaan. Terus yang kedua adalah teori ekonomi makro, yang mana teori ekonomi makro tersebut menjelaskan tentang nasional atau keseluruhan. Artinya dalam teori mikro itu dijelaskan bahwasanya kita mempelajari ekonomi hanyalah secara individu atau ke rumah tanggaan atau perusahaan. Terus yang kedua adalah teori ekonomi makro. Teori ekonomi makro yaitu menjelaskan tentang ekonomi secara menyeluruh atau nasional. Terus selanjutnya konsep dasar ekonomi makro yaitu ada 7. 1. Pendapatan atau pengeluaran. Yang kedua pengangguran. Yang ketiga uang dan fungsinya. Yang keempat inflasi. Yang inflasi dan deflasi. Yang kelima permintaan agregat dan penawaran agregat. Yang keenam yaitu keseimbangan IS dan LM. Yang ketujuh impor atau ekspor. Terus selanjutnya yaitu menjelaskan tentang perbedaan ekonomi makro dan mikro. Di sini perbedaan antara ekonomi mikro dan makro yaitu ada 4. Yang pertama adalah ketenaga kerjaan. Yang di mikro
kebutuhan tenaga kerja satu perusahaan, yang mana di mikro yang sudah dijelaskan oleh Dr. Abdul Wadud Nafis tadi, yaitu menjelaskan hanya tentang perindividuan atau menjelaskan tentang suatu perusahaan yang hanya membutuhkan perekonomian. Sedangkan di makro yaitu kebutuhan tenaga kerja secara keseluruhan. Artinya di sini perekonomian tidak hanya menyangkut pada individu, artinya pada tingkat nasional, yaitu pada negara. Seperti contohnya negara, yang mana bagaimana perekonomian di negara Indonesia itu bisa stabil ataupun bagus. Terus yang kedua adalah konsumsi. Dalam teori mikro, dalam teori ilmu ekonomi mikro, yaitu konsumsi dijelaskan secara individu. Terus yang di makro, konsumsi negara, artinya menyeluruh. Yang ketiga adalah produksi, jumlah produksi suatu perusahaan. Yang di makro, jumlah produksi nasional, artinya menyeluruh. Terus yang keempat, harga setiap barang, artinya dia itu di ilmu ekonomi mikro menjelaskan bahwasanya seperti contohnya HP itu hanya menghargai satu kesatuan atau secara individu. Tapi secara ilmu ekonomi makro itu dijelaskan bahwasanya contoh elektronik HP dengan laptop, artinya ketika menghargai sebuah barang itu tidak hanya satu persatu, tapi semuanya, antara HP dengan laptop ataupun sebagainya. Mungkin cukup sampai di sini saja penjelasan yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.